Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran IPA jarak jauh SMP Negeri 2 Blora. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar topik baru bersama Pak Alif, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Apa itu sistem pernapasan? Oke, indikator yang harus kalian kuasai, pernapasan atau respirasi adalah proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pertukaran gas antar sel dengan lingkungannya. Pernapasan atau respirasi yang dilakukan semua organisme itu bertujuan untuk mengambil energi yang terkandung dalam makanan. Berikut ini adalah alat-alat dalam sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung, kemudian faring, kemudian ada epiglotis, kemudian ada pita suara dalam laring, kemudian ada trakea, kemudian ada bronkus, kemudian percabangan berikutnya ada bronkiolus. Setelah bronkiolus, di ujung-ujung bronkiolus terdapat alveolus. Kemudian ini namanya adalah diafragma. Berikutnya, sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, rongga hidung, faring, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau cabang tenggorokan, pulmo atau paru-paru. Di sini terdapat bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sekarang kita akan mempelajari tentang organ yang ada pada sistem pernapasan. Yang pertama, rongga hidung. Berikut adalah anatomi dari rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernapasan pertama kali. Terdapat rambut hidung dan mukus. Udara mengalami perlakuan sebagai berikut. Berarti udara di rongga hidung itu akan mengalami seperti ini. Yang pertama, udara itu mengalami penyaringan. Udara tersebut menghangat atau penyesuaian suhu pada rongga hidung. Yang terakhir, udara tersebut terjadi pengaturan kelembapan. Setelah itu, organ pernapasan berikutnya yaitu faring. Di sini adalah anatomi dari faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi atau trakea. Ada 3 bagian dari faring. Yang pertama, nasofaring, daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Yang kedua, orofaring, membuka ke arah rongga mulut. Yang ketiga, laryngofaring, yang membuka ke arah laring. Berikutnya, ada laring. Laring terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok. Laring tersusun oleh tulang rawan. Laring memiliki fungsi menyalurkan udara dari faring ke trakea. Laring terdapat glotis atau bagian atas laring. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup yang bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena pada laring terdapat pita suara. Baiklah anak-anakku, berikutnya ada trakea. Berikut ini adalah struktur anatomi dari trakea. Trakea merupakan lapisan luar yang terdiri atas jaringan ikat. Lapis tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia dan menghasilkan banyak lendir.
Lendir ini memiliki fungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara dalam sistem pernapasan. Jelas ya anak-anakku? Kemudian kita akan mempelajari struktur dari paru-paru dan alveolus. Oke, berikut ini adalah bentuk anatomi dari paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, yaitu ada bagian kanan dan bagian kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara yang dinamakan alveolus. Permukaan alveolus dilingkupi oleh kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Ya, di sini ada trakea, di sini adalah bronkus kiri. Terus ini ada yang percabangan berikutnya bronkiolus, kemudian yang paling ujung ini adalah alveolus. Nah, ini diperbesar gambar alveolus itu seperti ini ya, Nak. Ini adalah diafragma. Kemudian di sini adalah beberapa struktur dari jaringan yang terdapat dalam paru-paru. Baiklah, berikutnya mekanisme pernapasan pada manusia. Pernapasan manusia, inspirasi itu pengambilan udara seperti kalian ketika menghirup. Ekspirasi adalah pengeluaran udara ketika kalian sedang menghembus. Pernapasan berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan, yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada atau otot antar tulang rusuk. Pernapasan perut itu yang digunakan adalah diafragma. Oke, Pak Alif ulangi lagi ya. Pernapasan manusia ada inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi itu pengambilan udara, kalau ekspirasi itu pengeluaran udara. Sedangkan pernapasan berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan, pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada organnya yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut organ yang berperan adalah diafragma. Berikutnya kita akan belajar tentang mekanisme pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada seperti ini. Jadi udara masuk, kemudian tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot-otot. Ini tulang rusuknya di sini terangkat karena terjadinya kontraksi otot antar tulang rusuk. Volume udara dalam rongga dada di sini membesar, berarti dinamakan inspirasi. Pernapasan dada. Berikutnya, di sini udara keluar, tulang rusuk turun karena otot-otot antar tulang rusuk tadi relaksasi. Volume udara dada, rongga dada mengecil, di sini dinamakan ekspirasi. Saya ulangi lagi. Pada pernapasan dada tadi ada inspirasi sama ekspirasi. Ketika inspirasi, udara masuk, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot-otot antar tulang rusuk. Kemudian volume rongga dada juga membesar. Beda dengan inspirasi. Kalau ekspirasi, udara tadi keluar karena tulang rusuk turun oleh otot antar tulang rusuk yang berrelaksasi, ini rileks, sehingga volume udara rongga dada tadi mengecil. Berikutnya, kita akan belajar tentang pernapasan perut. Pernapasan perut ada inspirasi, ada ekspirasi.
ketika terjadi pernapasan perut, udara masuk, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar sehingga volume rongga dada membesar. Ketika inspirasi, volume rongga dada membesar. Selanjutnya, ketika terjadi pernapasan perut secara ekspirasi, udara keluar dikarenakan otot diafragma rileks, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada sehingga volume rongga dada ini mengecil. Saya ulangi lagi. Pada ekspirasi, udara tadi keluar, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, ini melengkung, sehingga volume rongga dada tadi mengecil. Jelas ya, nak? Sekarang kita belajar tentang volume udara pernapasan. Di sini saya jelaskan volume tidal di sini kapasitasnya itu 500 cc. Volume cadangan inspirasi itu 1500 cc. Volume cadangan ekspirasi 1500 cc. Jadi, volume cadangan inspirasi maupun ekspirasi itu sama, yaitu 1500 cc. Volume sisanya adalah 1000 cc. Volume kapasitas vital. Kapasitas vital itu diperoleh dari volume tidal ditambah cadangan inspirasi ditambah cadangan ekspirasi. Jadi 500 tambah 1500 tambah 1500, total kapasitas vital adalah 3500 cc. Kemudian volume total paru-paru adalah seluruh dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume sisa ditotalkan sehingga diperoleh 4500 cc. Jelas ya? 1 cc itu sama dengan 1 ml. Kalau di gambar grafik ini dalam mililiter. Oke. Ingat, saya ulangi lagi, volume cadangan inspirasi yaitu 1500 ml, volume cadangan ekspirasi 1500 ml, volume tidal itu yang kecil ini, ya, gelombang kecil ini volume tidal yaitu 500 ml. Ini tadi yang ke atas. Kalau gelombang ini yang ke atas ini, gelombang ke atas ini adalah volume cadangan inspirasi, yang ke bawah adalah volume cadangan ekspirasi. Sedangkan yang bawah sini adalah volume sisa. Jelas ya, nak? Sekarang kita belajar tentang macam-macam volume udara pernafasan. Ada udara residu. Udara residu itu udara sisa. Udara sebanyak 1000 cc tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Alif tadi. Udara residu atau sisa itu tidak dapat dihembuskan lagi. Artinya menetap pada paru-paru. Sekarang, gangguan dan kelainan pada sistem pernafasan. Tahukah kalian bahaya rokok bagi kesehatan? Ini adalah gambar dari bagian-bagian rokok. Ini nanti akan Pak Alif jadikan tugas untuk kalian gambar dengan bagian-bagiannya kalian tulis, kemudian di bawahnya kalian berikan fungsi atau seperti ini. Misalkan ada aseton, penghapus cat, ini fungsinya untuk apa? Metanol, bahan bakar, roket, ini fungsinya untuk apa, pengaruhnya untuk apa, kalian tulis semuanya secara lengkap. Jadi kalian gambar, bagian-bagiannya ditulis, struktur dan fungsinya juga ditulis. Berikutnya, kelainan sistem pernafasan itu ada chronic obstructive pulmonary disease, kemudian bisa disebut juga disingkat dengan COPD,
ada emfisema, ada bronkitis, ada kanker paru-paru, ada pneumonia, ada rinitis. Kelainan sistem pernafasan ini akan Pak Alif jelaskan satu persatu sebagai berikut. Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau COPD di Indonesia dikenal sebagai penyakit paru-paru obstruktif kronik, merupakan penyakit paru kronik ditandai dengan keterbatasan aliran udara pada saluran napas yang disebabkan rokok, asap polusi dari pembakaran dan partikel gas berbahaya. Kemudian kelainan emfisema, rusaknya paru-paru yang ditandai dengan robeknya alveolus sehingga tempat pertukaran udara di alveolus pun terganggu. Kelainan berikutnya ada bronkitis, adalah radang yang terjadi pada bronkus akibat infeksi. Jadi bronkusnya ini meradang atau membesar. Berikutnya ada kanker paru-paru, terjadi akibat kebiasaan merokok. Racun yang terkandung dalam rokok merangsang pertumbuhan sel paru-paru menjadi tidak normal dan tak terkendali. Berikutnya ada kelainan pneumonia. Biasanya ini terjadi pada penderita COVID-19. Jadi orang yang terkena virus COVID-19 biasanya akan mengalami kelainan pernafasan, organ pernafasan yaitu pneumonia. Peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus yang disebut Diplococcus pneumoniae. Jadi bakterinya namanya adalah Diplococcus pneumoniae. Kemudian kelainan yang terakhir yaitu rinitis. Rinitis adalah peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Jadi rinitis adalah peradangan pada rongga hidung yang membengkak karena mengeluarkan banyak lendir akibat alergi. Baiklah anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita tentang sistem pernapasan pada manusia. Tolong tugas yang menggambar tentang rokok tadi segera dikerjakan dan dikumpulkan ke WA grup IPA masing-masing. Seakhir sekian dulu, semoga apa yang disampaikan Pak Alif bermanfaat buat kalian. Dari kalian yang belum mengerti menjadi mengerti, dari kalian yang belum paham menjadi paham. Seakhir sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.